Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Minggu, tanggal 5 Oktober 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kiranya kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nah, renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasal 1 ayat 12, dikatakan demikian. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita tidak mengerti rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Demikian juga jawaban atas doa-doa kita sering berbeda dengan yang kita minta. Kita berdoa agar Tuhan menghentikan penderitaan, tetapi malah penderitaan yang lebih berat datang menghampiri kita. Kita berseru memohon keadilan, malah kita makin diuji dengan beragam tindak kesewenang-wenangan. Apa maksud dan tujuan Tuhan dengan mengizinkan semua yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita? Nabi Habakuk pernah mengalami kegundahan yang sama. Ia masih belum bisa memahami alasan Tuhan menggunakan bangsa Kasdim yang lebih jahat itu untuk menghukum Yehuda. Menurutnya, bangsa Kasdim haruslah mendapatkan hukuman, bahkan lebih berat dari Yehuda. Karena itu ia pun bertanya kepada Tuhan, Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menerima jawaban Tuhan yang tidak seperti harapan dan doa kita memang tidak mudah. Ketidakmengertian kita atas jalan dan rencananya seringkali membutuhkan konflik iman dalam diri kita. Satu-satunya cara untuk mengerti jawabannya adalah mengimani kuasa dan kasih-Nya yang besar atas kita, serta berserah sepenuhnya kepada karya keselamatan yang dikerjakannya. Bukankah Tuhan pernah berfirman, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bandingkan Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Allah berdaulat atas segala hal yang terjadi. Meskipun
kita tidak memahami apa yang sementara diperbuatnya, jangan pernah meragukan kebaikan dan kekuasaannya. Ingatlah bahwa Allah itu Maha Kudus dan Maha Tahu dengan apa yang diperbuatnya. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempercayakan diri kepada rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, sering sekali kami sulit mengerti rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Demikian juga jawaban doa-doa kami berbeda dengan apa yang kami minta. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk dapat mengimani kuasa dan kasih-Mu yang besar atas diri kami, umat-Mu, dan tuntun kami lewat Roh Kudus-Mu supaya kami selalu berserah penuh kepada karya keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus kerjakan, sebagaimana Tuhan berfirman bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Terima kasih Tuhan atas anugerah napas kehidupan yang Tuhan berikan tanpa henti-hentinya, dan dalam hidup kami, ajar kami untuk mencari kasih anugerah-Mu dengan sikap takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan dosa, serta selalu bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Berkati anak-anak Tuhan dan para pendengar renungan pagi ini, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan jauhkan juga kesulitan-kesulitan dalam diri kami. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil, agar kami selalu bersyukur dan bersukacita. Tuhan kiranya berbelas kasihan kepada mereka yang sakit. Sembuhkan mereka dengan memberkati obat-obatan dan usaha-usaha yang mereka lakukan. Jika mereka mengalami kesedihan atau penderitaan, kiranya Tuhan tolong mereka agar mereka dapat keluar dari masalah yang mereka alami. Biarlah kami senantiasa bersyukur dan menggantungkan diri serta membawa beban atau penderitaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.